kasusnya biasanya gini, seorang perempuan G4, G5, P3A0 misalkan begitu ya. Dia ingin ber-KB begitu ya. Kemudian dia ingin KB yang cocok untuk dirinya. Saat ini usianya 40 tahun. Kemudian dia obesitas. Kemudian dia juga memiliki varises dan juga hipertensi. Kira-kira alat kontrasepsi apa yang cocok? Apa tuh yang tadi kita Udah 40 tahun. Iya pastinya nanti kayaknya. Tubektomi. Betul ya, karena dia dari usia sudah 40 tahun. Kemudian melihat dari jumlah anak, anaknya sudah banyak. Oke, selanjutnya seorang perempuan dia datang ke poliklinik. Dia ingin konsultasi terkait dengan kontrasepsi. Pasangan tersebut mengatakan bahwa ingin menggunakan kontrasepsi yang bisa melindungi dirinya dari infeksi menular seksual. Kira-kira kontrasepsi apa? Kondom. Oke, lanjut. Seorang perempuan, dia usianya masih 28 tahun. Dia ingin menggunakan kontrasepsi yang mudah dan juga murah. Tapi saat ini dia sedang menyusui. Mudah dan juga murah. Bukan sih. Metode amenorol. Tidak semua dia bisa mau. Iya kan. Ini pas Pil apa? Yang berapa? Pil mini. Ya, tolong diingat-ingat. Oke. Saya ingin menggunakan kontrasepsi suntik. Kemudian, tapi saat ini saya sedang menyusui. Kontrasepsi apa kira-kira? Suntik. Ayo, suntik apa namanya? Di sini nggak ada 3 bulan, di sini nggak ada 1 bulan. Jadi teman-teman harus tahu dia namanya apa. Ayo loh. Ayo yang obatnya tuh ya yang. Ayo, suntik apa? Yang 3 bulan suntik apa namanya? Progestin. Ya, itu yang 3 bulan. Jadi ibu tersebut kita rekomendasikan untuk suntik progestin. Ya, progestin itu adalah suntik KB 3 bulan. Oke, selanjutnya kalau suntik KB 1 bulan namanya apa? Silofem. Ya, siklofem. Tapi di sini tidak ada namanya siklofem. Namanya adalah kontrasepsi suntik kombinasi. Ya, jadi tolong diingat-ingat. Selanjutnya nanti itu betul tidaknya teman-teman konseling adalah tergantung dari jawaban kalian. Jadi mohon kasusnya itu dibaca baik-baik. Ibu ini tuh pantasnya tuh gitu ya, kontrasepsi apa gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Ibu tersebut harusnya dia menggunakan kontrasepsi yang mana begitu ya. Kontrasepsi apa yang cocok buat beliau gitu ya. Nah, jadi nanti baru kalian langsung membuka begitu ya di selamat datang. Oke, di sini ada selamat datang. Kalau yang lengkap di sini ada selamat datangnya ya. Oke, ini yang selamat datang seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya sekarang misalkan ibunya ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang tapi tidak mau ditanam di dalam rahim. Ini implan. Oke. Ini apa itu Implan ya. Oke, sekarang ibu tadi pengennya implan ya. Oke, selamat datang ibu, perkenalkan saya perawat Gita. Hari ini saya bertugas di ruang keluarga berencana ya Bu ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Ibu ya sudah datang ke Poliklinik Keluarga Berencana ini gitu ya. Baik Ibu, ini adalah alat begitu ya. Alat ini yang akan digunakan begitu ya atau untuk membantu Ibu saat pengambilan keputusan terkait dengan ber-KB begitu ya. Ibu sebelumnya namanya siapa?
Cindy. Oke, Cindy begitu ya. Oke, selanjutnya usianya berapa Ibu? 28. Oke, Ibu tujuannya ke sini ingin ber-KB, ingin berkonsultasi atau bagaimana? Iya, ingin berkonsultasi tentang KB. Oke, baik, Ibu ingin berkonsultasi terkait dengan KB ya Bu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan kontrasepsi? Belum. Oh belum, jadi ini baru kali ini ya Bu ya, Ibu menggunakan kontrasepsi. Kalau boleh tahu Ibu alasan Ibu untuk menggunakan kontrasepsi itu apa Bu? Kalau udah punya anak satu mau dijarak dulu. Oh, sekarang baru punya anak satu, kemudian Ibu ingin menjaraknya begitu Iya. ya. Bu, maaf, usianya berapa Bu? 28. Oh, 28 tahun. Oke, baik ya Bu ya. Ibu, di sini ada berbagai macam kontrasepsi begitu ya Bu ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Ibu untuk kontrasepsinya. Kita kelal ya, sebenarnya dinding. Oke. Baik Ibu, ini ya Bu ya, ada berbagai macam metode yang bisa Ibu gunakan untuk kontrasepsi. Yang pertama ada AKDR, kemudian ada juga implan, begitu ya Bu ya. Untuk AKDR dan implan ini dia jangka panjang Ibu. Kemudian untuk pil, kalau pil diminumnya setiap hari Bu. Ibu pelupa nggak? Tuh, pelupa. Aduh pelupa, jadi kurang cocok begitu ya Bu Tidak ya? cocok, Bu. Iya baik, tidak cocok menggunakan yang pil begitu ya Bu ya. Oke, untuk tubektomi, ada tubektomi dan juga vasektomi. Ini kontrasepsi permanen Ibu. Jadi kan sekarang Ibu masih punya anaknya baru satu begitu ya Bu ya. Jadi kurang cocok juga untuk Ibu ya Bu ya. Selanjutnya ada juga Ibu, ini kontrasepsi progestin. Kontrasepsi progestin itu dia adalah suntik Ibu, disuntik. Jadi setiap 3 bulan sekali Ibu datang ke pelayanan kesehatan untuk disuntik KB. Kemudian ada juga kondom Ibu. Kalau kondom dia bisa mencegah juga dari yang namanya infeksi menular seksual, HIV dan juga AIDS Ibu. Kemudian ada juga suntik kombinasi. Kalau suntik kombinasi Ibu disuntik setiap 1 bulan sekali begitu ya Bu ya. Kemudian ada mal. Kalau mal ini dia adalah metode kontrasepsi alami yang memang didapatkan pada saat Ibu menyusui secara langsung pada bayi Ibu. Tapi ini hanya efektif selama 6 bulan. Nah, kira-kira dari beberapa macam metode kontrasepsi ini, Ibu ingin menggunakan kontrasepsi yang mana, Bu? Progestin kelamaan. Ini aja yang 1 bulan yang kombinasi. Oke, baik. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya disuntik setiap Iya, bulan ya? tidak Oke, apa-apa. baik, Itu tidak sih apa-apa baik. ya Bu. Baik. Maaf, Ibu sedang menyusui atau tidak sekarang? Enggak. Oh, tidak, baik. Udah Bagus, mari, Ibu, ya. udah mari. Udah mari. Oke, lanjut. Ketika ibunya ingin suntik KB 1 bulan, berarti kita langsung buka yang kombinasi. Ya. Baik. Baik Ibu, ini ya Bu ya, Ibu bisa lihat di sini ya Bu. Untuk kontrasepsi suntik kombinasi atau kontrasepsi 1 bulan ini, suntik setiap 1 bulan ini mengandung hormon Ibu. Hormonnya yaitu estrogen dan juga progesteron begitu ya Ibu ya. Makanya namanya suntik kombinasi begitu ya Bu ya. Efektif, sangat efektif Ibu. Kemudian untuk KB suntik kombinasi ini aman hampir pada seluruh ibu. Tapi mungkin pada sebagian orang dia ada yang menimbulkan efek samping begitu ya Bu ya. Tapi efek sampingnya ini segera hilang dan insya Allah tidak berbahaya ya Bu ya. Oke, tapi untuk KB suntik kombinasi ini tidak bisa melindungi Bu dari yang namanya infeksi menular seksual, HIV ataupun AIDS gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan Ibu ingin terhindar juga dari yang namanya infeksi menular seksual, Ibu harus perlindungan ganda Bu. Jadi Ibu menggunakan KB 1 bulan begitu ya, kemudian Ibu tambah lagi menggunakan kondom begitu ya Bu ya. Iya, jadi double begitu ya Bu ya. Itu untuk perlindungan ganda begitu ya Bu ya. Paham Ibu sampai sini? Piting bilang, piting. Apa piting? Piting tuh diri itu lehernya kalau suaminya macam-macam. Oh, alah. Bahaya. Rol, awas Rol. Oke, Ibu bisa saya lanjutkan Bu? Bisa. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu nih Ibu. Baik, ini ya Bu ya. Ada beberapa perempuan yang memang tidak bisa menggunakan suntik kombinasi ya Bu ya. Tapi sebagian besar perempuan dia bisa menggunakan suntik kombinasi ini.
Yang pertama, ketika ibu merokok nggak? Oh enggak, bagus. Ya. Oke, sekarang usia ibu berapa tahun? 28 ya Bu ya. Ini masih boleh berarti ya Bu ya. Karena yang tidak diperbolehkan adalah pada perempuan dengan usia 35 tahun. Selanjutnya, ibu memiliki tekanan darah tinggi. Nanti kita cek terlebih dahulu ya Bu ya, tekanan darahnya begitu ya, apakah normal atau tinggi. Selanjutnya, baru melahirkan 3 minggu yang lalu. Jadi, kalau baru melahirkan, nanti ibu ditunggu terlebih dahulu. Setelah masa nifas ibu selesai, setelah 6 minggu, baru ibu bisa menggunakan suntik kombinasi ini. Oke, selanjutnya ya ibu ya, ada kemungkinan juga ibu hamil. Ibu sudah memastikan bahwa ibu tidak hamil? Tidak. Oke, baik ya. Berarti ibu sudah dipastikan ya Bu ya bahwa ibu tidak sedang hamil ya Bu ya. Oke, selanjutnya ibu, ini juga tidak boleh pada kondisi kesehatan ibu yang memang yang pertama, ibu ada gangguan pada jantung begitu ya Bu. Tadi ada tekanan darah tinggi, kemudian stroke begitu ya Bu ya. Kemudian ibu sering mengalami sakit kepala sebelah atau migrain. Kemudian ibu juga pernah terkena kanker payudara, atau ibu pernah terkena tumor jinak di payudara begitu ya Bu ya. Kemudian ada diabetes atau penyakit gula begitu ya Bu ya. Kemudian usia lanjut tadi tidak boleh pada usia yang 35 tahun. Selanjutnya, ibu juga ada riwayat penyakit sederhananya penyakit hepatitis. Oh iya, ada penyakit hati ibu, penyakit kuning. Nah itu nggak boleh Bu ya. Selanjutnya, ibu sedang mengkonsumsi obat tuberkulosis. Nah itu juga tidak boleh ibu ya. Jadi ibu pastikan terlebih dahulu bahwa ibu juga sedang tidak mengkonsumsi obat tuberkulosis gitu ya Bu ya. Kemudian ada infeksi jamur, dan juga misalkan ibu pernah, kalau di masyarakat itu epilepsi itu apa ya? Ayan Bu, ya. Nah pernah penyakit ayan begitu ya Bu. Nah itu juga sama ya Bu ya, tidak diperbolehkan. Oke, dari semua kondisi ibu aman, sehat Bu? Aman, sehat, alhamdulillah begitu ya Bu. Boleh ibu sebutkan kembali ibu siapa yang perempuan yang tidak boleh? Wanita usia 35 tahun. Betul. Terus juga merokok. Betul. Terus juga tekanan darahnya tinggi. Betul. Terus yang baru melahirkan. Oke. Yang dari 3 minggu ya? Ya, 3 minggu. Terus lagi menyusui. Terus juga keadaan lagi hamil, sama mempunyai masalah kesehatan yang serius seperti TBC sama penyakit hati. Oke, pinter ibu ya, udah hafal ya Bu ya. Oke, jadi bisa saya lanjutkan Bu? Bisa. Baik ibu, ini ya Bu ya. Ini adalah kemungkinan efek sampingnya. Efek sampingnya tidak berbahaya begitu ya Bu ya, dan juga bukan tanda-tanda penyakit. Yang pertama, mungkin ibu akan mengalami mual-mual begitu ya, tapi tidak semua ibu begitu ya ada efek sampingnya begitu ya, mengalami efek sampingnya. Selanjutnya ada plek atau bercak ibu di antara masa haid gitu ya. Kemudian sakit kepala ringan begitu ya Bu ya. Kemudian nyeri pada payudaranya berasa penuh begitu ya Bu ya. Kemudian berat badan biasanya nih Bu ya. Yang sering dikeluhkan itu berat badannya naik begitu Bu ya. Itu efek sampingnya Ibu pada suntik kombinasi. Oke, nah sekarang bagaimana Ibu setelah tadi saya jelaskan begitu? Apakah Ibu sudah berkeinginan atau sudah mantap ingin menggunakan KB suntik atau Sudah mantap sekali. Sudah mantap sekali begitu ya Bu ya. Oke, berarti Ibu sudah memastikan ya Bu ya, saat ini Ibu sedang tidak hamil ya Bu ya? Tidak hamil. Oke, baik ya Bu ya. Nanti akan kami periksa dulu ya Bu ya tekanan darahnya. Barangkali saat ini tekanan darah Ibu sedang naik begitu ya Bu. Nanti saya juga akan mengecek terlebih dahulu berat badan Ibu ya Bu ya. Barangkali berat badan Ibunya kelebihan begitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya begitu ya. Oke, nah Bu, nih saya akan menjelaskan kembali ya Bu ya. Nanti suntikannya boleh Bu. Yang pertama bisa dibokong,
Kemudian bisa juga di sini ibu. Nah ini mah tergantung ibu. Ibu maunya enaknya yang mana disuntiknya? Sini aja. Oke baik, di sini aja boleh ibu ya. Nih bu, tapi untuk KB suntik kombinasi ini ibu harus datang kembali nanti bulan depan ya bu ya. Misalkan sekarang tanggal 25. Nah nanti ibu kembali lagi ke sini pada tanggal 23 aja ya bu ya. Pada tanggal 23 Juli ya bu ya. Oke baik. Jadi bagaimana ibu? Coba diulangi kembali kapan ibu harus datang? Datangnya itu nanti tanggal 23 Juli. Kesini lagi kontrol lagi. Oke, karena sekarang ibu tanggal 25 Juni ya bu ya. Oke, baik ibu. Ini ya bu ya yang harus diingat oleh ibu yang pertama. Nama obat suntik yang diberikannya apa? Walaupun nanti akan diberikan bu, ada kartunya begitu ya bu ya. Di kartu tersebut ada nama obatnya begitu ya. Tapi ini ibu juga harus mengingat-ingat ya bu ya. Nama obatnya adalah Cyclofem. Betul, ya Cyclofem. Atau dia adalah KB suntik kombinasi bu. Mengandung estrogen dan juga progesteron, hormon ya bu ya. Oke, selanjutnya ibu tadi ya harus kembali setiap 1 bulan sekali begitu ya bu ya. Jangan telat ya bu untuk kembalinya. Kemudian kalau misalkan ibu merasa ada efek samping begitu ya, efek sampingnya ini semakin berat begitu ya, ibu boleh datang langsung ke pelayanan kesehatan. Begitu ibu? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham begitu ya bu ya. Jadi sekarang ibu sudah mantap menggunakan KB suntik 1 bulan. Oke, baik, sudah mantap pisan ya bu ya. Oke, jadi kalau apa ya saja yang harus ibu ingat bu? Harus diingat tuh nanti kapan kesini laginya, terus juga efek sampingnya barangkali ngerasain. Betul. Terus juga tadi itu ya. Nama obatnya. Oh, Nama obatnya apa ibu? Nama obatnya Cyclofem. Oh, Cyclofem. Cyclofem. Oke. Oh, bukan M tapi M. Iya. Oke, baik ibu. Jadi udah pinter ya bu ya, ibu sudah ingat dan ibu sudah paham begitu ya bu ya. Oke, baik ibu. Mungkin untuk konselingnya dicukupkan sekian saja ya ibu ya. Kita langsung hari ini, ibu sedang tidak menyusui kan ya? Tidak. Dan ibu juga sedang tidak hamil begitu ya bu ya. Berarti kita langsung ya bu ya untuk suntik 1 bulan ini ya bu ya. Oke, baik ibu, nanti kita tekanan darah dulu, kemudian cek berat badan. Oke, sudah. Itu untuk konseling begitu ya. Tadi dia tergantung dari kasus yang teman-teman dapatkan. Oke, lanjut. Sekarang kita ke AKDR.